Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suci Ramayani, perwakilan dari kelompok 8, ingin mempresentasikan makalah kami yaitu tentang nilai tukar uang dan stabilisasi nilai uang internasional. Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Selanjutnya yaitu cara menyatakan nilai tukar. Ada dua cara untuk menyatakan nilai tukar. Yang pertama yaitu model Eropa. Model tersebut adalah cara yang paling umum dipakai dalam perdagangan valuta asing antar bank seluruh dunia. Yang kedua yaitu model Amerika. Model tersebut didefinisikan sebagai harga mata uang asing dalam mata uang domestik atau berapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli satu mata uang asing. Metode tersebut dipakai di Indonesia. Selanjutnya yaitu bentuk sistem nilai tukar. Yang pertama ada Fixed Exchange Rate System, merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Selanjutnya yaitu Floating Exchange Rate System. Dalam konsep ini, nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Terdapat 6 sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya investasi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Antara lain yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap atau Fixed Exchange Rate. Yang kedua yaitu sistem nilai mengambang bebas. Yang ketiga sistem wider band. Yang keempat sistem mengambang terkendali. Dan yang kelima, sistem crawling peg. Yang terakhir yaitu sistem adjustable peg. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing, yaitu yang pertama yaitu faktor pembiayaan impor. Yang kedua, faktor aliran modal keluar. Yang ketiga, kegiatan spekulasi. Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama yaitu faktor permintaan hasil ekspor. Yang kedua, faktor aliran modal masuk. Selanjutnya, teori nilai tukar uang konvensional adalah harga mata uang domestik dalam mata uang asing atau sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah yang digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang nilai tukar mata uang Islam. Nilai tukar mata uang Islam dapat digolongkan menjadi dua, yaitu natural dan human. Jadi dalam pembahasan ini nilai tukar mata uang Islam dapat dipakai menjadi dua bagian. Itu yang pertama, perubahan harga dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar. Dalam beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi sebuah nilai tukar ada beberapa, yaitu natural exchange rate fluctuation. Fluktuasi nilai tukar yang disebabkan dari perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif, dan fluktuasi nilai tukar yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif. Jika Amerika Serikat mengalami kontraksi, maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga yang akan menyebabkan lemahnya nilai tukar atau terjadinya depresiasi pada nilai tukar. Kemudian yang kedua adalah error exchange fluctuation, yaitu tentang korupsi dan administrasi yang buruk, excessive tax yang sangat tinggi, dan dikenakan pada barang dan jasa.
Selanjutnya pencetakan full body money atau 100% reserve money. Kemudian pada perubahan yang terjadi di luar negeri. Yang pertama karena non-manipulation change. Misalkan jika Bank Sentral Singapura mengurangi uang mereka yang beredar luas tersebut akan mengakibatkan rupiah terdepresiasi tanpa diduga. Oleh karena itu, Bank Indonesia biasanya akan menghilangkan efek ini dengan menjual uang Singapura yang dia milikinya. Yang selanjutnya adalah manipulasi change. Misalnya para fund manager di Singapura melepas rupiah yang dimiliki sehingga terjadi banjir rupiah yang mengakibatkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi secara tiba-tiba atau drastis di luar perkiraan Bank Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Lanjutkan poin ketiga, yaitu peranan bank dalam stabilitas nilai tukar. Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kertas dan logam. Tugas berikutnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Dan pada umumnya, Bank Sentral diberikan mandat tanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Melalui kebijakan moneternya, lembaga ini berusaha untuk menjaga stabilitas harga. Tujuan bank ini adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara agar nilai rupiah tidak terjadi inflasi. Dan yang dimaksud dengan inflasi itu adalah kenaikan. Selanjutnya yaitu adapun maksud kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah yang pertama itu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua itu kestabilan nilai rupiah terhadap negara lain.